Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah ya, yang pertama kita sudah bahas ya, keresahan kita awalnya itu ya dari keterbukaannya sosial media, banyak orang yang omongannya sembarangan dan banyak orang yang terpengaruh. Padahal kadang-kadang ucapan itu mudah sekali dilontarkan, dijelaskannya perlu metodologi kan gitu. Kadang-kadang dijelaskannya tuh perlu apa? Ada polanya, pelan-pelan, satu-satu gitu. Nah, tapi orang-orang banyak yang nggak sabar sama begituan. Akhirnya mudah terbawa sama influencer-influencer baru, orang-orang yang konten demi kontennya rame, akhirnya asal ngomong. Kalau dulu yang dilihat kredibilitas tuh, ini siapa nih yang ngomong nih? Dia belajar agama apa enggak nih? Dia dokter, ngomong kesehatan, dia dokter bukan nih? Itu dilihat. Kalau sekarang cuma ada perkataan gini, Anda kalau mau mendengarkan saya, ya dengarkan saja, tapi catatannya perkataan saya nih enggak 100% benar gitu. Nah, dia bilang begitu. Saya juga ada salahnya, jadi nggak masalah. Anda mau mengambil, nggak mau mengambil ya terserah Anda. Perkataan itu dijadiin apa? Jadiin mantra sihir, ibarat kata gitu. Jadi dia ngucapin itu dulu, akhirnya setelahnya sewenang-wenang dan ngomong apa aja. Kalau benar, inteleknya gue. Gitu. Kalau misalkan nggak benar, omongannya nggak benar, akhirnya dia bilang apa? Ya kan saya sudah bilang di awal, omongan saya nggak 100% benar. Gitu. Jadi bebas akan ngomong begitu ya. Ahli agama nggak pernah mondok, nggak pernah. Majelis taklim ngaji sama siapa? Dia itu nggak pernah. Gitu. Akhirnya bebas ngomong dengan dalih apa? Perkataan saya nggak 100% yang benar. Orang mungkin aja salah, mungkin. Tapi setidaknya dia punya kredibilitas. Setidaknya dia pernah belajar. Salahnya dia ya lebih kecil kemungkinannya dibanding benarnya. Benarnya lebih banyak. Karena dia apa? Pernah belajar. Tapi kalau yang sekarang, zaman sekarang cuma ngomong gitu aja udah bebas ya. Mentang-mentang dia Islam, bebas ngomong tentang Islam gitu. Makanya kita jelasin yang banyak kemarin itu tersebar, kita jelasin tuh pengajian anak yang pertama kan, tematik yang pertama bukti keberadaan Tuhan, kita udah bahas. Terus tentang syubhat, the problem of evil, pernah kita jelasin juga. Habis itu dari sekian banyak konsep ketuhanan, bagaimana kita bisa buktikan bahwa Allah itu yang paling benar ya. Konsep ketuhanan yang dimiliki oleh umat Islam itulah yang benar. Kita sudah jelaskan dengan apa? Sifat yang layak untuk Tuhan, yaitu sifat 20. Nah, sekarang sudah kita tahu konsep ketuhanannya di Islam itu benar. Tapi kita masih belum yakin. Kita perlu tahu dulu bagaimana kita itu bisa tahu Islam itu tiba-tiba ajaran Islam itu benar, betul-betul benar ajarannya semuanya. Bisa aja konsep ketuhanan benar tapi ajarannya masih salah kan gitu. Ya, jadi penting kita tahu bahwa kalau kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang benar gitu. Jadi itu langkah kedua di dalam ajaran kita, ajaran Islam. Kalau di dalam akidah ya, kita ada kitab Aqidatul Awam. Namanya Aqidatul Awam, akidah untuk orang awam. Maksudnya semua orang Islam harusnya tahu, gitu loh. Semua orang Islam harusnya ngerti. Ya. Bahas itu pertama kalau di dalam kitab-kitab akidah itu pasti pertama bahasnya ketuhanan, setelah ketuhanan kenabian. Baru setelah kenabian sebutnya sam'iyat. Sam'iyat itu kabar yang kita dengar aja udah percaya gitu. Sam'iyat. Tapi sebelum masuk ke sam'iyat, pasti kita harus buktikan dulu, benar nggak nih Tuhannya? Benar nggak nih nabinya? Kalau udah benar, baru kita semua kabar yang disampaikan berarti benar. Itu konsekuensinya kan? Jadi kita bahas tentang itu. Kita kasih contoh. Allah itu kuatkan para nabi itu dengan mukjizat.
Jadi bukti kalau dia itu benar-benar nabi itu dengan mukjizat. Karena kita punya hukum, ya, hukum adat beda sama hukum akal. Kalau hukum akal tuh mustahil sama nggak mustahil, wajib ada gitu. Dua wajib lebih besar dari satu, itu hukum akal. Tapi kalau hukum adat itu kebiasaan. Api ya rasanya panas gitu loh. Kalau tahu-tahu api dingin berarti itu mustahil secara adat. Akhirnya Nabi Ibrahim apinya dingin, ya kan? Mustahil secara adat. Itu yang dinamakan mukjizat. Allah kasih kepada para nabi mukjizat, sesuatu yang berbeda daripada hukum adat, hukum kebiasaan. Itu mukjizat. Contoh lagi Nabi Musa, kita kasih contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu zamannya tuh banyak sihir. Sihir itu kan hayalan, sifatnya tuh hayalan. Hayal, bukan, maksudnya bukan benar-benar begitu. Enggak, sifatnya tuh enggak benar-benar. Bahkan di Al-Quran sebutnya yukhayyilu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Jadi tali yang dilempar sama penyihir lawannya Nabi Musa itu tali, tapi di orang-orang yang di sekitar itu seakan-akan dihipnotis, ya, melihat tali itu seakan-akan ular gitu. Annaha tas'a, jalan itu talinya. Nabi Musa disuruh apa? Lempar ini tongkatnya berubah jadi ular beneran. Berubah jadi ular beneran. Jadi Allah kasih mukjizat itu memang sesuai dengan zamannya. Zamannya Nabi Musa, zamannya tersebarnya banyak penyihir gitu loh. Makanya Allah kasih mukjizat ke Nabi Musa, tongkat yang berubah jadi ular beneran. Itu tali-tali dimakan sama ularnya. Makanya yang pertama sujud itu penyihirnya. Yang pertama sujud beriman kepada Nabi Musa itu penyihirnya. Gitu. Karena apa? Karena dia tahu ini bukan sihir. Ini beneran mukjizat. Ini benar-benar dari Tuhan, bukan sihir biasa. Makanya padahal itu kan penyihir tingkat ini tingkat memang betul-betul profesional lah di zaman Fir'aun itu. Sedangkan Nabi Muhammad itu diutus untuk siapa? Untuk seluruh alam. Diutus untuk kaum di zamannya dan setelah zamannya sampai hari kiamat. Itu Nabi Muhammad. Maka mukjizatnya perlu mukjizat yang sifatnya panjang. Sifatnya itu bisa dilihat, mukjizatnya bisa dirasakan oleh orang-orang setelah zamannya Nabi Muhammad. Gitu. Karena kaumnya Nabi Muhammad setelah meninggalnya Nabi Muhammad, kita pun masih umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an. Kalau di zaman dulu ya ada zaman yang khusus untuk kaumnya, kayak terbelahnya bulan, ada mukjizat barokahnya air yang gak habis-habis, ya kan, susu yang gak habis-habis, dan macam-macam mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi itu sifatnya sementara, bukan mukjizat utamanya Nabi. Mukjizatnya utamanya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan di Al-Quran, pertama kita lihat dulu Al-Quran ini. Di zaman Nabi sendiri, ya, di zaman Nabi sendiri itu Nabi SAW diturunkan wahyu tentang padahal Nabi Muhammad nggak pernah ketemu sama pendeta-pendeta, belajar sama pendeta-pendeta, nggak pernah belajar sama tokoh-tokoh agama Yahudi juga nggak pernah. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam Al-Quran itu banyak kabar-kabar nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad mengetahui tentang kabar-kabar nabi terdahulu. Bahkan ada nabi-nabi, ya, yang diceritakan itu ceritanya nggak ada di kitab-kitab orang-orang Yahudi. Gitu. Jadi yang diceritakan atau yang nggak diceritakan, Nabi Muhammad SAW ceritakan itu. Nah, orang-orang Yahudi itu sudah menunggu-nunggu keberadaannya Nabi. Oh, ini nanti datangnya di sini nih, di daerah sini nih. Mereka sudah tahu. Bahkan disifati orang Yahudi itu mengenal ciri-ciri Nabi akhir zaman itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri, gitu, orang Yahudi. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, yang mana Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail, ya, keturunan Nabi Ismail, orang-orang Yahudi itu hasad, orang-orang Yahudi itu dengki. Karena apa? Di keyakinan Yahudi, tanya aja orang Yahudi sekarang kalau misalkan ada kenalan orang Israel sana. Di keyakinan orang Yahudi, keturunan yang layak menjadi nabi harus keturunannya Lewi atau Yehuda.
Lewi atau Yehuda itu saudaranya Yusuf, keturunan dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Itu menurut mereka. Makanya mereka dengki. Padahal yang penting kan keturunan Ibrahim juga. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Mereka Nabi Ishak keturunan anaknya Nabi Ibrahim juga, gitu loh. Mereka dengki, nggak mungkin, bukan dari keturunan Lewi, nggak mungkin, bukan dari keturunan Yehuda. Mereka hasad. Itu aja penyebabnya. Makanya kalau di dalam surat Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita minta jalan yang lurus sama Allah Subhanahu wa taala, ghairil yang diberikan kenikmatan alladzina an'amta alaihim, jalan yang di orang-orang yang diberikan, yang kau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan jalan-jalan orang yang sesat juga. Orang yang dimurkai sama Allah dan orang sesat, di dalam hadis dijelaskan ghairil maghdubi alaihim itu orang Yahudi. Orang yang dimurkai Allah itu orang Yahudi. Yang sesat orang Kristen. Karena apa? Kalau orang Kristen memang konsep ketuhannya udah berubah, akidahnya aja udah berubah. Jauh, jadi trinitas, Tuhannya bukan satu. Yesus dianggap Tuhan. Gitu. Tapi makanya dia dianggap sesat. Tapi kalau orang Yahudi, ya memang mereka meyakini Allah itu satu. Tuhannya itu Allah, itu keyakinan Yahudi. Bahkan kalau di Yahudi nih, di Mesir itu ada orang-orang Yahudi, mereka itu kalau sholat, bukan sholat, ibadah, itu nggak boleh ibadah di gereja, karena gereja itu tempat berhala. Tapi kalau ibadah di masjid, tempat yang Islam, itu kalau seandainya nggak ada tempat Yahudi, nggak ada tempat ibadah Yahudi, boleh ibadah di tempat orang Islam. Karena ibadah di tempatnya orang Islam masih nggak apa-apa, soalnya Tuhannya masih satu juga. Allah, Tuhannya satu. Gitu. Itu dengkinya orang Yahudi. Jadi mereka tahu bahwa Islam itu juga agama tauhid. Mereka tahu, tapi mereka dengki, mereka itu hasad. Makanya mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus coba bayangin bagaimana bisa Nabi menyampaikan kabar-kabar seperti itu, padahal Nabi sendiri itu sifatnya ummi. Ummi itu tidak baca, tidak menulis, ya, nggak baca, nggak menulis. Itu kekurangan kalau sifat itu ada bukan pada Nabi Muhammad. Ketika sifat itu diberikan Allah untuk Nabi Muhammad, itu dari kekurangan berubah menjadi sifat kesempurnaan, bukti bahwa beliau itu Nabi. Bagaimana orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa menulis, bisa menyampaikan sesuatu seperti Al-Quran, yang bisa tentang kabar-kabar nabi-nabi terdahulu. Itu tentang zaman dahulu. Tentang zaman kemudian juga Al-Quran mengkabarkan, ya. Macam-macam kita bisa tahu, ya. Di YouTube juga kelihatan banyak banget ada ayat awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah mereka itu orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya ratqan, ya. Fafataqnahuma, ya, dari yang padat kita ini lepaskan, kita pecah gitu loh. Jadi sekarang kita tahu kalau dulu langit bumi semua itu satu, terjadi ledakan besar, Big Bang, teori Big Bang, akhirnya jadi alam semesta semua. Ya, Al-Quran sudah disebut gitu loh. Ya, itu macam-macam kayak begitu, ya. Bahkan di dalam sejarah, contoh surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, celaka tangannya Abu Lahab, ya. Tentang Abu Lahab. Itu Abu Lahab diturunkan ayat seperti itu, Allah turunkan ayat yang mencela Abu Lahab dan juga istrinya, ya, bahwa mereka itu akan celaka. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, Abu Lahab itu masih hidup 10 tahun. Masih 10 tahun hidupnya. Ya, sampai Abu Lahab itu meninggal. Seandainya kalau Abu Lahab pintar, seandainya Abu Lahab dalam masa 10 tahun itu masuk Islam, akhirnya apa? Al-Quran jadi salah, kan gitu. Pembuktian nih. Abu Lahab tahu apa nggak tahu ayat itu? Tahu. Ayat itu tahu. Ayat itu ditujukan untuk Abu Lahab. Dia tahu tentang ayat itu. Kenapa nggak masuk Islam? Seandainya dia masuk Islam, kalau dia pintar, dia masuk Islam, tandanya ayat itu salah, kan gitu. Kalau ayat itu salah, berarti Al-Quran juga salah, Islam salah, Nabi Muhammad bukan Nabi. 10 tahun.
Tapi masuk Islam ente udah dibilang celaka nih. Kalau ente masuk Islam ente gak celaka kan gitu. Gak masuk Islam gitu loh. Sampai meninggalnya Abu Lahab, dia juga gak masuk Islam. Gitu. Maka dari itu ya konsekuensi dari yang pertama kita bahas benernya konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan kita udah bahas nih. Konsep ketuhanan betul. Habis itu bukti kenabiannya juga jelas, juga betul. Secara logika juga betul. Oke. Ya, akhirnya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Rukun Islam pertama, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah kita yakinin itu, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya secara logika semua yang dikabarkan oleh Al-Qur'an adalah betul. Selesai. Sudah bisa kita menerima semua yang dari Al-Qur'an betul. Maka itu di dalam Islam selain harus bukti yang sifatnya indrawi nih yang bisa dilihat ya. Itu juga ada namanya dan juga logika, ada namanya khobar sodik, kabar benar gitu loh. Kalau orang ini sudah terbukti benar, maka apa yang dikabarkan oleh dia itu pasti benar. Nah itu salah satu metodologi di dalam Islam gitu. Jadi semua yang dikabarkan di dalam Al-Quran itu benar, termasuk hal gaibnya ya, hal gaib. Bahkan di dalam Al-Qur'an pertama dijelaskan apa? Surat Al-Baqarah awal-awal. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah Al-Qur'an yang itu adalah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi pertama setelah diturunkannya Al-Qur'an ya, maka Al-Qur'an ini menjadi pencerahan untuk banyak manusia sehingga melahirkan orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Qur'an itu. Sifatnya orang bertakwa itu apa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman sama hal yang gaib. Hal yang gaib, makanya di Arkanul Iman yang pertama itu setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Karena kalau orang sudah beriman kepada malaikat, sama jin pasti percaya, sama setan pasti percaya kalau itu ada. Karena bisa aja orang percaya ada setan, ada jin, tapi nggak percaya sama malaikat, nggak percaya adanya malaikat, bisa aja gitu. Tapi kalau dia sudah tak yakin ada malaikat, dia yakin juga ada jin, yakin juga ada setan dan setelahnya. Sifatnya orang beriman kepada hal yang gaib. Kok bisa beriman kepada hal yang gaib? Karena yang mengkabarkan adalah wahyu Al-Quran dari Allah. Dan Allah sudah dibuktikan benar, nabinya yang menyampaikan juga sudah dibuktikan benar. Begitu, selesai. Itu satu. Terus beriman setelah hal yang gaib, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Sifat yang bentuknya sejarah ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, sebelumnya ada kitab Taurat, sebelumnya ada kitab Zabur, sebelumnya ada kitab Injil, ya. Terus di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang nabi-nabi terdahulu, ya. Karena Al-Quran yang menjelaskannya, maka kita beriman karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar. Jadi kalau zaman sekarang mereka nggak nganggap wahyu itu fakta, mereka nganggap wahyu itu sebagai apa? Sebagai keyakinan aja, iman, gitu loh. Iman tanpa dasar. Padahal kita sudah kasih tahu ada dasarnya, gitu loh. Kenapa kita bisa percaya? Karena ada dasarnya. Karena Nabi Muhammad sudah terbukti benar, gitu loh. Jadi Al-Quran itu kitab hakoik sebutnya, kitab hakoik, kitab kebenaran, ya. Sedangkan yang kita lihat ini ada penelitian empirik. Penelitian empirik itu penelitian yang sifatnya indrawi. Ya, bisa dilihat kalau misalkan ada nih kertas zaman kuno, tulisannya zaman tahun sekian, ada raja namanya Raja Fulan misalnya gitu. Terus ada koinnya, dia nemu koinnya, beneran ada koinnya. Sisa peninggalan istananya tuh ada gitu. Akhirnya dia langsung yakin, oh iya berarti zaman dulu nih, zaman sekian nih ada raja namanya ini gitu. Jadi ada bukti indrawinya, habis itu dia bisa menyimpulkan gitu, kesimpulan secara
akal gitu. Nah itu namanya penelitian empirik, ada metodologinya kan begitu. Nah metodologi seperti ini kalau mau yang sebetulnya mau neliti sejarah bisa dicari ya. Memang empirik ada dari zaman sebelum Nabi, tapi metodologinya yang buat itu di zaman dinasti Abbasiyah, Islam, justru dari Islam begitu. Tapi menurut agama Islam, penelitian empirik itu cuman pendukung tentang sejarah, bukan bukan yang utama. Yang utama adalah wahyu. Yang utama adalah Al-Qur'an, wahyu, nas-nas hadis, itu yang utama, kan begitu. Nah, sedangkan kaum empirik zaman sekarang yang membuat bikin sejarah-sejarah, cerita sejarah zaman sekarang, itu kaum empirik dengan tafsir pribadi. Jadi cari sejarahnya gini, akhirnya dia mentafsirkan dengan tafsir pribadinya. Itu manhaj setan. Metodologinya setan kayak begitu. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami berkata, Allah berkata kepada para malaikat usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka para malaikat itu sujud. Para malaikat sujud. Kenapa sujud? Karena itu wahyu. Qulna, kami mengatakan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka sujud. Ya, fasajadu. Illa iblis, kecuali iblis. Oh, iblis kagak sujud, kenapa? Lam yakum minas sajidin, dia tidak termasuk dari dari yang sujud gitu ya. Malaikat-malaikat yang sujud itu. Qala ma manaka alla tasjud. Allah tanya, kenapa kamu apa sih yang nyebabin kamu enggak mau sujud itu? Allah tasjuda in amartu. Kamu tidak sujud ketika aku memerintahkan kamu. Ada perintah dari Allah nih. Kenapa kamu enggak sujud? Penyebabnya apa? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Loh, saya lebih baik dari dia. Ya, tafsir pribadinya dia. Kok bisa ngucapin itu? Khalaqtani min nar, aku dibuat dari api nih. Wa khalaqtahu min tin, dia diciptain dari tanah liat. Itu kan benar? Benar apa salah? Betul. Ucapannya iblis betul. Emang betul, secara empirik dia diciptain dari api, ada diciptain dari tanah gitu. Tafsir pribadinya gimana? Oh, api kan lebih bagus dari tanah, lebih kuat dari tanah. Ya saya lebih baiklah dari dia. Ya buat apa saya sujud? Gitu. Itu kesimpulan pribadi, tafsir pribadi. Salahnya orang-orang zaman sekarang dalam metodologi ini gitu. Ada tafsir pribadinya, ya. Padahal di situ ada wahyu perintah untuk sujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipermasalahkan sebetulnya di kaum empirik cuma ini aja. Ketika dia berani menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang wahyu, padahal wahyu itu juga termasuk hal yang paling tinggi gitu di dalam. Setelah sejarah juga ada hari akhir, hari kiamat ya. Hari akhir. Di situ banyak konsekuensinya kalau kita percaya Al-Qur'an cerita tentang kepada kita tentang hari akhir, hari kiamat akan terjadi pembalasan macam ini gini ya. Kita akan dihisab ya atas amal-amal kita. Konsekuensinya apa? Macam-macam. Orang yang beriman, orang yang percaya, mereka nggak sekedar jadikan itu dongeng. Kalau emang benar-benar beriman. Makanya saya nggak bilang orang kafir, orang Islam, enggak. Orang yang beriman sama hari akhir. Orang yang beriman sama hari akhir, kadang orang Islam jadiin hari akhir itu cuma dongengan, gitu, ya. Konsekuensinya macam-macam, nilai hidup, ya. Kita nganggap dunia ini tempat singgah atau nganggap dunia ini tujuan, itu beda loh. Nilai hidup itu maksudnya prinsip hidupnya. Kita punya prinsip di dunia ini kayak gimana? Prinsip-prinsip yang diambil sifatnya duniawi atau enggak? Itu tergantung mindset kita nganggap akhirat dunia ini tempat singgah atau tujuan. Setelah nilai hidup juga termasuk tujuan hidup. Saya bilang tujuan hidup bukan cita-cita. Kalau cita-cita saya pengen jadi polisi, pengen jadi pilot, itu cita-cita karir. Saya nggak usah ngomong gitu kan. Ya, di sini saya ngomongnya sama anak-anak muda kalau ngomongin cita-cita mah. Ya, tapi tujuan hidup itu beda. Tujuan hidup tuh kayak begini. Kita hidup sebentar nih di dunia. Kita 5 tahun kemudian, 10 tahun, 20 tahun kemudian, saya mau melakukan apa sih yang benar-benar dipandang sama Allah, nanti di hari akhir bakal nguntungin saya. Nanti di hari akhir bakal buat saya itu jadi kaya.
dibandingin orang-orang yang lain. Surga saya tuh tinggi gitu. Itu tujuan hidup. Coba dipikirin. Itu cuma perlu apa? Perlu renungan sebetulnya. Perlu renungan, kita kalau mau merenung, berpikir sejenak ya. Kita mikir kita ngelakuin apa ya? Yang penting nanti di akhirat saya jadi kaya, nggak usah apa namanya? Yang penting saya udah hadir majelis, yang penting saya udah ibadah gini nggak cukup gitu. Makanya kita penting jadikan apa? Neraca produktivitasnya juga berubah. Kalau saya ini udah produktif, saya ini tiap hari sudah kerja hasilin duit gitu kan, udah dianggap produktif gitu ya. Kalau Anda meyakini dunia itu cuma adalah tujuan, ya mungkin Anda sudah produktif. Tapi kalau dunia adalah tempat singgah, itu neraca produktivitasnya bakal berubah. Anda akan dianggap produktif ya ketika amalan Anda hasilnya besar ya. Kalau di dalam Al-Quran dibilang apa? Di dalam Al-Quran Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan mati dan juga hidup untuk menguji kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa sih yang paling baik amal, yang paling bagus amalnya? Bukan yang paling banyak amalnya. Ya kali kita banyak sholat ya, tapi nggak khusyuk. Sama satu orang yang sholatnya benar-benar, ya beda kualitasnya, produktivitasnya beda, ini lebih bagus gitu loh. Karena artinya produktif sendiri apa? Kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia, produktif itu kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu. Ya kalau semakin besar hasilnya, berarti semakin produktif dia. Semakin besar hasilnya, dampaknya nanti di akhirat, berarti dia semakin produktif sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman. Begitu. Makanya kita perlu jadikan Al-Quran apa? Pedoman kehidupan. Ya, coba Anda tuh pernah mikir, di sini nih ada apa namanya, di Aqidatul Awam kemarin yang pernah jelasin. Jadi di apa namanya, malaikat itu kemarin kan pas bahas malaikat itu ada malaikat sebutnya as-sofun. Sofun itu yang berdiri, sifatnya tuh malaikat itu berdiri aja, ibadah aja sama Allah, berdiri doang. Ada yang apa namanya, malaikat itu kerjaannya as-sajidun, yang sujud terus, sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang begitu. Ada malaikat yang sebutnya al-musabbihun, dia itu tugasnya cuma bertasbih terus sampai hari kiamat. Coba, kira-kira ada nggak kepikiran? Anak pernah, kalau kita baca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ada awalnya tidaklah, maksudnya nggak bakal diciptain kecuali tujuannya itu aja, untuk beribadah. Kalau emang tujuannya untuk ibadah, kenapa nggak kayak malaikat tadi itu? Dari awal kita diciptain nih, sampai mati kita tasbih aja atau sujud aja. Kenapa ada dibikin rasa lapar sama Allah, dikasih rasa haus, dikasih ngantuk jadi tidur kan gitu, macam-macam. Kita banyak keperluan manusiawinya kita tuh banyak gitu loh. Terus Allah bilang tidaklah aku menciptakan kecuali untuk beribadah, jadi cuma ibadah aja. Bagi orang yang nganggap ibadah di situ adalah sholat, ya dia kebingungan nih sekarang. Kalau dia nganggap ibadah itu cuma sholat doang, zakat doang, ibadah itu cuma wirid doang, itu ibadah bagus, ibadah mahdhah sebutnya. Tapi ibadah secara umum ketika kita menjadikan syariat itu pedoman hidup, itu ibadah. Ketika kita minumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 kali 3 nafas. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu ibadah. Minum, hilang haus, ibadah. Minumnya ibadah. Ya, makan, minum, tidur. Ketika kita sudah baca-baca sesuai sunnah, ibadah semua. Pekerjaan kita ketika dilakukan karena Allah jadi ibadah. Kerjanya kita, karir cari duit dengan prinsip syariat, menjauhi riba, ya, menjauhi hal-hal yang diharamkan di dalam jual beli, ya, ibadah. Ketika kita bisa meniatkan itu ibadah. Jadi semua aspek kehidupan kita bisa jadi ibadah. 24 jam bisa jadi ibadah. Gitu. Jadi penting untuk kita sebagai
muslim yang sudah mengetahui ini, sudah yakin Allah ada Allah dan Rasulnya itu benar, yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya benar, dan Allah dan Rasulnya juga mengajarkan kita syariat tentang halal haram, ya. Maka orang yang pintar adalah orang menyiapkan untuk setelah kematiannya. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, jadikan agama sebagai pedoman hidup, bahkan jadi tujuan hidup, bukan sekedar pedoman aja, jadi tujuan hidup, prinsip-prinsip hidup, ya. Tingkatkan produktivitasnya sesuai dengan apa? Dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, sesuai dengan anjuran para ulama, ya. Allah sebetulnya masih agak ada tambahannya, tapi nggak apa-apa, panjang lagi nanti. Insya Allah apa yang disampaikan ya manfaat kepada kita, ya, bisa diamalkan. Yang penting minimal mindsetnya tuh berubah dulu. Kalau mau nanti pulang, nanti kalau bisa mikir renung, ya kita kira-kira nih mau ngapain nanti, ya, biar nanti di akhirat itu saya jadi kaya, bukan sekedar ibadah ini aja gitu loh. Coba cari pekerjaan yang benar-benar manfaat buat orang-orang umat Islam, yang bisa ada dampaknya untuk umat Islam. Insya Allah di situ Allah lihat amal kita, dan kita nanti di akhirat kita bisa bangga menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya pengen kemarin di dunia itu saya sudah mau melakukan ini. Seandainya pun, ya, kita meninggal duluan, umurnya nggak ada, tapi niatnya sudah dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah punya niat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bisa membeli hikmahnya, nanti kita dapat nur dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.